Bagaimana Rasul ngeimemu bahaya, kasih warning bahaya. Maka pilihan Anda, pilihan kita, Yahudiyan insya'a Nasraniyan. Kita berkeinginan hidup dengan dimatikan Yahudi atau dimatikan Nasrani. Gandengane kata Rasul, gawinan sak gede-gede, gawinan sak lemu-lemune, gawinan sak mewah-mewahe, hayakum, hayawan yang untuk kalian bikin korban. Fa innaha 'alas sirati matoya. Sebab kelak ketika Anda lewat siratil mustaqim, itu adalah salah satu PO, itu adalah salah satu sarana Anda untuk mencapai pada posisi waktu yang paling akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumradal mu'minin rahimakumullah, idza qudibal imamu 'alal minbar nasihan wa ba'izan wa mubayyina fakunu munsitina wassami'in wa muti'in li'annahu nasihun umurikum wa wa'idan li syari'ati dinikum wa mubayyinun lima yanfa'ukum idurkum fid darain. Jazakallahu iyyakum mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah wa man يسأل المغفرة والأجور الجزيلة ومن أهل حسن الخاتمة ومن أهل الشفاعة يوم القيامة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مقام الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصركم على المعاندين. رب اجعل لنا من جم الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamd fis samawati wal ard wa ashiya wa hina tudhirun. Allahu akbar subhanallah malik wal malakut subhana dzil izzah wal jabarut subhanal hayy alladzi la yamut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi wa a'ada 'alaina fi hadhil ayyam 'awaida dhikrihi wa ikramihi. Madhu subhanahu wa ta'ala ala jazil ifdalihi wa imdadihi wa ashkuruhu ala kamali wujudihi wa husni widadihi bi'ibadihi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وبلاده وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الممجد والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أمراء الحجيج لبلد الله الحرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن الحجاج بلد الله قد بلغوا المنى وحل بهم السرور والهنا حيث شاهدوا الكعبة وطافوا بالبيت الحرام ثم تمم الطاعة ثم تمم الله لهم الإنعام والغنى. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Maka dari itu marilah kita selalu belajar untuk memperkuat, menambah potensi takwa kita, keimanan kita. Dalam arti kata dari akan perintahipun Allah secara totalitas dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Pada hari ini jamaah haji sudah sampai di Mina, yakni dalam rangka Ramyul Jimar. Sebagian daripada jamaah yang lain sudah mulai berdatangan ke Makkahul Mukarramah untuk menunaikan tawaful ifadah. Setelah itu secara ringkas mereka al-hujjaj kembali lagi ke Mina untuk menginap karena melakukan Ramyul Jimar kembali, yakni Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah, Jumratul Ula, yakni pada Yaumit Tasrik. Di antara ringkas daripada isi haji yaitu mempersatukan umat Islam dan pertunjukan bagaimana persatuan umat Islam seluruh dunia. Yang kedua, mereka belajar untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati, yakni sifatil madmumah. Dan yang ketiga, semua berharap ridho dan rahmat Allah. Fabadiru ya ikhwani rahimakumullah bi ihya'i sunnati abikum Ibrahim alaihi salam bima turiku lahu minad dima fi hadzal yaumil azim fa innahu al-yawm alladhi ibtala Allah fihi bidabhi Ismaila waladihi wa tamrati fuadihi wa kabidi haithu umira bidabhihi fil manam amra wahyin la adghatha ahlamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, marilah pada hari Nahar, yakni hari Idul Adha, kita semua akan menghidupkan kembali sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan cara berkorban, di mana korban itu disimbolkan Allah dengan bahasa ibtala. Allah memberi cobaan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan cara menyembelih anaknya. Maka makna korban adalah pelatihan diri. Bagaimana ketika kita mengingat Nabiullah Ibrahim alaihissalam memaksakan diri, mengajar diri, memberanikan diri untuk mengorbankan sesuatu yang menjadi kebanggaan, sesuatu yang menjadi kecintaan, sesuatu yang menjadi pujaan hati. Ini salah satu garis besar daripada Idul Adha. Karena apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan manut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya Ibrahim, begitu pula putranipun Ismail alaihissalam, beliau dicoba sama Allah dengan cara yang sama. Maka dawuh Ibrahim alaihissalam, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Hai anakku Ismail, dalam mimpiku aku diwahyuni oleh Allah, sungguh aku diinstruksikan untuk menyembelih diri. Fangdur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati fa'al ma tu'maru. Hai bapak, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jangan betul usah khawatir, sudah saya persiapkan diri ini untuk nerima ridho dengan apa yang dipastikan Allah ketika saya harus disembelih. Ada banyak hal dalam hidup tentang makna korban. Secara sunnah fikih, secara sunnah agama, korban yang dimaksud adalah korban kambing ataupun sapi. Tapi di sisi lain, makna yang tersirat daripada korban itu, setiap aktivitas amaliyah ibadah bentuk apapun itu kita dituntut untuk bagaimana belajar kita untuk ikhlas, belajar untuk bagaimana tulus, belajar untuk bagaimana berani memberikan sesuatu, memberikan hak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka famtathala Ibrahimu amra rabbih. Jadi Nabi Ibrahim yang dalam olehnya punya keinginan untuk menyembelih anaknya semata imtithal amra rabbih. Beliau hanya ingin akan manut taat kepada perintah Allah. Mari kita belajar bagaimana dalam aktivitas hal apapun yang di sebalik hal itu ada perjuangan pun, ada pengorbanan pun, baik maliyah secara materi atau badaniah secara fisik atau fikriyah secara pikiran. Bagaimana kita hanya memandang satu titik, yakni akan manut sepenuhnya apa yang diinstruksikan oleh Allah. Ketika sudah seperti itu, makna pengorbanan tidak akan sia-sia, sebab engkang kita sawang tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah, bukan karena, bukan X dan bukan unsur-unsur yang lain di antara unsur-unsur yang tidak terpuji, yakni ben digunggung wong, ben terkenal dan seterusnya.
Maka apa yang didhawuhkan Ibrahim? Ismail ingsun tampa dawuh supaya gawe korban seliran. Ini sungguh kalimat yang sangat dalam dari seorang ayah. Bagaimana mungkin ketika Ibrahim boten nderekaken Gusti Allah, bagaimana mungkin Ibrahim punya niat bahkan bergegas untuk secepat mungkin untuk nderekaken Allah, karena murni betul-betul ingin taat kepada Allah. Sebab perintah ini bukan logis, perintah ini tidak masuk akal. Sebab yang harus disembelih adalah putranya sendiri. Dan sebegitu pula Nabi Ismail anggenipun kepingin nderekaken Allah dalam drama itu, yakni beliau nderekaken ramane dengan kalimat sumangga Bapak kula atur nindakaken perintahipun Allah, mugi Bapak klebet golonganipun tiang-tiang ingkang sabar. Yakni di dalam pengorbanan apapun, sampean ingat, di dalam pengorbanan apapun selain ketulusan, selain kesungguhan dan murni untuk Allah, jangan lupa mesti dan mau tidak mau ada keterlibatan sabar. Setiap perjalanan kehidupan, setiap usaha apapun untuk menggapai sukses Gusti Allah, selain kita mampu dan ingin selalu untuk bisa jadi yang mampu karena pengen nderekaken Gusti Allah, di dalamnya mesti betul sabar. Mulai dari hal-hal yang harus kita simpan ibarat korban, maka kita harus mengeluarkan hal itu. Di sebalik itulah sabar kita belajar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahima sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Ibrahim sudah punya persiapan matang dengan kesungguhan, begitu juga dibarengi putranipun Ismail alaihi salam. Keduanya pasrah kepada Allah dengan aktivitas masing-masing. Seorang bapak beraktivitas menyembelih dan seorang anak jadi sasaran penyembelihan itu, maka beliau berdua pasrah. Falamma aslama, beliau pasrah. Ketika prosesi penyembelihan akan dimulai, maka wanadainahu ayya Ibrahim sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsin. Pada saat itu Allah nuduhaken kehebatannya. Allah nuduhaken sesuatu yang tidak masuk akal dari sesuatu yang kemarin-kemarin dipikir Ibrahim kali Ismail. Apa kata Allah? Ya Ibrahim sadaqtar ru'ya. Apa yang menjadi impenmu sebagai wahyu kamu telah melakukan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah aku akan membalas perilaku orang-orang yang baik. Maka yang ketiga, selain kebenaran diri untuk betul-betul nderekaken Gusti Allah, dalam hal berkorban apapun yang sudah dibarengi sabar, maka ketiga, pasti kita akan dikejutkan oleh sesuatu yang mau tidak mau akan terjadi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesuatu yang hebat bagi Allah karena itu sebuah perintah, sesuatu yang elok bagi Allah karena itu sebuah instruksi, maka belakang pasti inna kadzalika najzil muhsinin, mau tidak mau kita akan dapat balasan yang sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Sampai seberapa tingkat pengorbanan kita, sampai seberapa tingkat ketulusan kita, sampai seberapa tingkat kesabaran kita, semua bakal punya arti, dan arti juga hikmah dan faedah itu kita sendirilah yang akan menerima itu. Maka Allah ngendikaken wa fadainahu bidzabhin 'adzim wa taraknahu 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Yang paling akhir dari puncak pengorbanan aktivitas ibadah apapun, paling inti dari setiap pengorbanan untuk kebaikan adalah
kita menginginkan innahu min ibadinal mu'minin. Kita hanya ingin status kita jelas di hadapan Allah, yakni punya status, punya predikat, punya emblem min ibadinal mu'minin. Itu yang kita cari, supaya Allah punya pengakuan, supaya Allah punya legalisir bahwasannya kita betul-betul iman. Sebab perintah agama itu tidak bisa dilogika dengan akal. Coba sampean bayang korban, duit dewi, ngumpulno dewi, kenapa harus diminta oleh Allah? Padahal Allah tidak ingin untuk itu. Karena kita ingin menjadi muhsinin. Setelah muhsin punya perilaku baik, kita akan distatusi Allah dengan status ibadihil mu'minin. Fabadiru rahimakumullah wala tatrukuha waqsudu biha wajhallah wastahsinu wal afdalul ibilu thummal baqaru thummal ghanamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang terakhir, sama ingat-ingat betul, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengeluarkan instruksi, memo penting, mangkana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasrani. Sampai pegang betul dalam hati, siapapun, pakai kalimat man, siapapun yang punya sa'atun, punya kelebihan, makna lebih bukan karena kita terlalu kaya. Sa'ah itu punya kecukupan untuk beli kambing, punya kecukupan untuk beli hayawan korban, falam yudhi, maka dia tidak mau berkorban. Hanya ada dua pilihan. Ini sama dengan fal yamut, Anda ingin mati insya'a yahudian, mati dengan kondisi Yahudi, apa Anda ingin mati Nasrani? Ini ancaman betul, ekstrim. Karena apa? Rasul tidak ingin ummate engkang duwe kelebihan harta. Saya salah paham. Makna kelebihan bukan kita terlalu kaya. Sa'ah itu punya kecukupan untuk beli. Ketika kita mikirkan hal-hal yang lain tentang dunia, setiap minggu sekali, setiap bulan sekali, kita mampu untuk bayar itu. Angsuran ini. Tapi untuk yang kali ini, kita tidak pernah mengangsur sampai 1 tahun mampu beli hayawan korban. Maka pilihan Anda, pilihan kita, Yahudian insya'a Nasranian. Kita berkeinginan hidup dengan dimatikan Yahudi atau dimatikan Nasrani. Gandengane, kata Rasul, ada urusannya dengan ekonomi, yang mana ekonomi ada sentuhan berurusan sinergi dengan urusan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu kita perhatikan betul bagaimana Rasul ngei memo bahaya, kasih warning bahaya. Bahkan Rasul memberikan satu kelebihan dari apa yang didawahkan, khiyaru ummati yudhuna wa syiraru ummati la yudhuna. Ini bukan aktivitas wis tahu apa dulu, tapi ini aktivitas tahunan. Walaupun Anda tahu kemarin sudah, maka tahun depan, dan tahun depan adalah sebuah keharusan. Ketika ada sa'ah, ada kemampuan untuk itu. Maka Rasulullah azimu adhayakum, gawinan sak gede-gede, gawinan sak lemu-lemu, gawinan sak mewah-mewah, adhayakum, hayawan yang untuk kalian bikin korban. Fa innaha 'alas sirati mataya. Sebab kelak ketika Anda lewat siratil mustaqim, itu adalah salah satu PO, itu adalah salah satu sarana Anda untuk mencapai pada posisi waktu yang paling akhir, di mana hayawannya semakin lajunya cepat, maka Anda akan cepat pula menguat siratul mustaqim. Niki aku ada kemungkinan banyak yang bersentuhan tentang ibadah dan manfaat yang dalam akhirat. Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah. Teman ingat bahwasannya korban adalah bagian dari aktivitas yang bisa menyelamatkan umat Muhammad, tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Kemungkinan dari kita ada masalah, ada bencana, ada kesusahan, ada keterpurukan. Korban adalah salah satu sarana, salah satu metode tunji
yang bisa menyelamatkan kita, sahibah, para pelakunya, para aktivitas yang melakukan hal itu, min syarrid dunya, urusan dunia, tentang keburukan dunia bisa diselesaikan dengan korban. Wal akhirati, begitu juga urusan akhirat bisa diselesaikan dengan korban. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil ifrah wa dha'afa lil muttaqin jazilal ujur wa kammala diyafata fi yaumil 'id li 'umumil mu'minin bisa'yihimul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'afuwul ghafur wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nala min rabbih ma lam yanalhu malikun muqarrabun wala rasulun mutahharun mabrur. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah inna yawmakum hadha yawmun 'azim yatajallallahu fihi ala ibadihi min kulli muqim wa musafirin fayubahilakum malaikatahu wa antum mukabbiruna fihi idharan li syi'arihi fi kulli makanin tahirin. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salli wa sallim wa barik hamdan alimul ghaib ya arhamar rahimin. Allahumma la ukhsi. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal bagh wal quht wal waba wal fitan was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa min fitanid dunya min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimina 'amatan innaka 'ala kulli syai'in rabbana ighfir lana dhunubana wa khati'atina wa jalana wa israfana fi amrina wa ma ta'lamu bihi rabbana ighfir lana dhunubana ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله إنك ومنازل الشهداء وعيسى السعداء نعوذ بك من جهد البلاغة فاقبل معذرتنا ربنا هب لنا بارك لنا اجعلنا يا الله في هذه اليوم من عيد الأضحى من عبادك الصالحين من عبادك المؤمنين من عبادك الفائزين واختم كل أمورنا وآجالنا بحسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارحمهم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم صل
وفرج عن أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Guru-guru kita wanipun para nabi rasul kabeh disangkut yang lebih terutama wong tuane awake dhewe musuh itu ditengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun perhatosanipun saantawis badhe ngaturi pawartos kagem sedaya jamaah ingkang sepindhah bilih wulan ngajeng Agustus pertama badhe kawontenaken ziarah. Wondene ingkang badhe nderekaken kula aturi daftar amargi pendaftaran ditutup sampai tanggal 30 Juli. Kawula wangsuli bilih wulan ngajeng Agustus minggu pertama badhe kawontenaken acara ziarah. Ingkang badhe nderekaken kula aturi daftar amargi pendaftaran ditutup sampai tanggal 30 Juni. Ingkang angka kalih dumateng para bapak ibu ingkang boten gadah umur dinten Senin enjang dipun aturi rawuh ten mriki kapurih nderekaken prosesi penjembelihan dan pembagian daging kurban. Sepeda malih dumateng para bapak ibu ingkang boten gadah umur dinten Senin enjang dipun aturi ten mriki kapurih nderekaken prosesi penyembelihan dan pembagian daging kurban. Menika pawartos ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun agunging samudra pangapunten. Mugi dadosa kawonungan ing penggalih. Saking kawula akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli.
Apa